Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dari Bank Muamalat, saya Safira Fairawaida. Pada kesempatan kali ini, saya sangat senang berada di hadapan Bapak Ibu untuk berbicara tentang pengalaman magang yang luar biasa dalam pengembangan dashboard bisnis intelijen di Bank Muamalat. Sebagai mahasiswa magang, saya memiliki kesempatan luar biasa untuk memahami dan berkontribusi pada aspek penting dalam strategi pengambilan keputusan bisnis. Kali ini saya akan membagikan hasil analisis saya untuk membawa inovasi melalui pengembangan dashboard yang bermanfaat untuk tim dan perusahaan dari data dan study case yang telah diberikan. Melalui presentasi ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat lebih dekat bagaimana dashboard ini dapat memberikan nilai tambah dan memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan perusahaan. Tanpa berlama-lama, saya izin untuk mempresentasikan dashboard bisnis intelijen hasil project based virtual internship saya. Baik, untuk study case sebagai bisnis intelijen, di sini saya mendapat study case digital user journey dashboard. Berikut introduction singkat dari PT Bank Muamalat. Dan berikutnya tentang saya merupakan mahasiswa semester akhir dari program studi statistika Universitas Negeri Yogyakarta, di mana saya tertarik dalam dunia data terkait processing data, dan saya memiliki skill analisis, statistik, visualisasi data, dan machine learning. Saya memiliki skill komunikasi, kerjasama, analisis, dan critical thinking yang baik. Untuk pengalaman saya terkait dunia data, saya memiliki pengalaman di Project Based Virtual Intern Data Scientist Home Credit Indonesia dengan rakaman akademik. Kemudian saya juga mengikuti apprenticeship dari generasi Gigi 3.0 sebagai data analyst. Kemudian saya juga mengikuti studi independen sebagai data scientist dari Narasio Data, dan saya mengikuti program Microcredential Associate Data Scientist dari Institut Teknologi 10 November. Selanjutnya masuk ke study case sebagai bisnis intelijen di Bank Muamalat. Dari metadata yang saya peroleh, terdapat 4 tabel. Yang pertama adalah tabel customer, tabel order, tabel produk kategori, dan tabel produk. Untuk study case yang pertama, di sini saya menentukan primary key pada 4 dataset penjualan. Yang perlu kita ingat adalah untuk menentukan primary key pada tabel, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, yaitu data yang ada pada kolom tersebut harus merupakan nilai unik, sehingga tidak terdapat data yang sama. Kolom tidak boleh terdapat nilai yang kosong, dan dalam satu tabel hanya terdapat satu primary key. Untuk hasil dari study case yang pertama, primary key dari tabel customer adalah customer ID, dari tabel produk adalah product number, tabel order adalah order ID, dan primary key dari produk kategori adalah kategori ID. Baik, untuk tabel customer terdapat 2.123 customer ID. Selanjutnya untuk tabel produk diperoleh 70 product number. Kemudian untuk tabel orders, untuk primary key-nya ada order ID, diperoleh ada 3.339 order ID. Kemudian pada tabel produk kategori, di sini terdapat 2 nilai yang bersifat unik, yaitu kategori ID dan kategori abbreviation. Namun untuk kategori abbreviation merupakan singkatan, sehingga kurang intuitif daripada angka, sehingga saya menggunakan kategori ID sebagai nilai unik atau primary key dari produk kategori. Di sini terdapat 7 nilai unik dari kategori ID. Untuk study case yang kedua, di mana saya menentukan relationship dari keempat tabel, dan di sini terdapat 3 hubungan. Yang pertama dari customer dan order menggunakan customer ID, kemudian dari tabel order dan produk menggunakan product number, kemudian dari tabel produk dengan produk kategori menggunakan kategori ID.
berikut hasil dari study case yang kedua. Kemudian untuk study case yang ketiga, saya membuat tabel master yang berisikan informasi dari customer email, customer city, order date, order quantity, product name, product price, product category, dan total sales. Di sini saya mencari nilai total sales dari order quantity dikalikan dengan product price. Selanjutnya, untuk study case yang keempat, dari tabel master yang telah dibuat, saya membuat dashboard sebagai visualisasi data dari tabel master yang telah dibuat. Pada dashboard ini terdapat beberapa filter, yaitu kategori name, kemudian product price, kemudian ada customer city, dan di sini terdapat scorecard untuk total sales dari kota yang dipilih, kemudian ada total order quantity dari kota yang dipilih, kemudian ini untuk total sales, total city, dan total product dari keseluruhan data. Kemudian di sini ada plot untuk menampilkan total sales dari produk kategori, total order quantity dari produk kategori, kemudian terdapat top 5 dari total sales berdasarkan produk, kemudian top 5 order quantity by product, kemudian terdapat total sales by order quantity, total sales by city, dan order quantity by city. Di sini saya menambahkan data tambahan, yaitu data wilayah, sehingga pada plot di bagian kanan bawah, kita dapat memilih kota yang kita inginkan tanpa perlu menampilkan drop down. Namun kita bisa langsung mengklik wilayah yang kita inginkan, seperti itu. Kemudian untuk rekomendasi yang pertama, sebagai bisnis intelligence analyst bank muamalat yang bisa saya usulkan untuk mempertahankan penjualan ataupun menaikkan penjualan dengan tabel transaksi detail yang sudah ada adalah sebagai berikut. Yang pertama, robots merupakan produk kategori dengan total sales tertinggi, namun memiliki order quantity terendah kedua dibanding produk kategori lainnya. Sebaliknya, e-books merupakan produk kategori dengan order quantity tertinggi, namun memiliki total sales terendah kedua dibanding produk kategori lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa total sales yang diberikan robot lebih tinggi dibanding e-books, walaupun order quantity lebih rendah. Artinya, walaupun order quantity pada robot rendah, dengan price yang tinggi, maka akan memberikan total sales tinggi. Oleh karena itu, perusahaan dapat meningkatkan quantity dari produk robot, drone, dan robot kits agar order atau penjualan dapat meningkat, sehingga total sales dapat meningkat serta mempertahankan penjualan dari drone kits. Menunjukkan 5 produk dengan total sales tertinggi dari 64 total produk, yaitu MICR23K robot, RWW75 robot, RLK9920 robot, RHTE554 robot, dan RPC889 robot. Sedangkan top 5 order quantity by product menunjukkan 5 produk dengan total sales tertinggi, yaitu Sleepy Eye Blueprint, DTI84 drone, AI for educators, Wiggling Your Own drone, dan RPS889 robot. Dari hasil analisis tersebut, pada ke-9 produk RPS889 robot merupakan produk yang memiliki order quantity tinggi dan memberikan total sales yang tinggi. Hal ini menunjukkan banyak customer membutuhkan produk tersebut dengan harga yang telah ada. Perusahaan dapat meningkatkan order quantity dari RPS889 robot agar total sales dapat meningkat. Selain itu, perusahaan dapat menambah quantity Sleepy Eye Blueprint, DTI84 drone, AI for educators, Wiggling Your Own drone untuk menarik customer melakukan pembelian dalam jumlah banyak. Selanjutnya, untuk rekomendasi yang ketiga, terdapat 4 kota dari 361 kota yang memberikan total sales tertinggi dengan jumlah 151.752,22
dengan order quantity 913 dari total order quantity 11.654. Keempat kota tersebut terdiri dari Washington memberikan total sales sebesar 55,4 ribu, Houston memberikan total sales sebesar 33,8 ribu, Sacramento memberikan total sales sebesar 33,4 ribu, dan San Diego memberikan total sales sebesar 29,2 ribu. Perusahaan dapat meningkatkan kuantiti penjualan pada wilayah perbatasan tersebut untuk meningkatkan total sales. Berikut untuk dashboard. Pada dashboard ini terdapat beberapa filter yang bisa digunakan tergantung pada kebutuhan. Kemudian di sini terdapat customer city, di mana kita bisa memilih. Di sini kita bisa memilih 4 kota yang memberikan total sales tertinggi sesuai pada rekomendasi ketiga. Di sini bisa kita lihat bahwa letak keempat wilayah yang memberikan total sales tertinggi terdapat pada wilayah perbatasan. Nah, karena itu perusahaan dapat berfokus pada daerah yang ditunjukkan, seperti itu. Kemudian pada bagian kiri menunjukkan total sales dari kota yang dipilih dan order quantity dari kota yang dipilih. Berikut juga kategori name. Jika dipilih ebook dan training videos, maka akan berpengaruh. Ya, maka plot akan berubah sesuai dengan kebutuhan. Seperti itu. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Untuk lebih dan kurangnya, saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.